Shalom, saudara. Senang sekali kembali lagi bersama dengan saudara sore hari ini. Saya dengan sahabat saya Shirley, dan kita akan berbincang-bincang sore hari ini dengan sebuah judul yang mungkin sedikit menggelitik, yaitu kita harus belajar menyerah. belajar menyerah. Saya ingat sekali, bro, dulu waktu ada seorang WL di gereja saya, saking semangatnya dia nyanyi satu lagu penyembahan sebelum khotbah, dia lagunya itu kebalik. Jadi lagunya gini, ku tak akan berserah kepada kehendakmu. Saya dengar dia bilang ini mokong ini mokong. Tapi ini cocok dengan tema kita sore hari ini ya. Silakan. Dan kita akan berbincang-bincang sore hari ini, dan memang kita harus belajar menyerah, dan kita tetap akan kembali lagi setelah ini dalam talk show kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bukankah selama ini Bapak Pendeta, teman saya, sahabat saya ini seringkali khotbah. Khotbahnya jangan menyerah. Iya, betul. Tetap berharap. Tetap kejar apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Mari jemaat yang sudah Tuhan lari gitu, sudah patah semangat, ayo angkat tangan. Yeah. Saya mau berdoa. Nah ini, kok judulnya jadi begini, Pak? Ya, memang Apa dipengaruhi karena cuaca hujan-hujan seperti ini? iya betul. Jadi gini, memang sebelum kita ngobrol, kita bincang-bincang, mungkin kita perlu minta maaf dengan Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan semua, kita sedikit terlambat jam kita karena memang cuaca tidak menentu. Jadi ada hal-hal teknis yang perlu kita persiapkan lebih lama. Jadi kita terlambat ya 10-15 menit. Harus minta maaf buat yang di Timika, yang di Jakarta, yang di Manado. Shalom. Dan juga yang ada di Surabaya. Juga shalom semuanya. Yang Rahel London? Iya, Rahel, halo, halo, shalom. Shalom. Ya, silakan Bapak Ibu. Nah, memang ada hal-hal yang memang kita harus belajar, karena begini, selama ini kita di gereja mendengar sebuah khotbah mengenai jangan menyerah, dan kita juga yang menyampaikan itu. Cuman memang ada beberapa konteks yang memang harus kita mulai seimbang hari-hari ini. Dan saya pikir kondisi corona ini membuat kita menjadi berpikir seimbang kan gitu. Jadi salah satunya ini dia untuk kita belajar menyerah. Memang kelihatannya sedikit menggelitik. Kita selalu diajar jangan menyerah. Iya, gitu jangan menyerah. Iya kan? Minta terus. Iya, gitu kan? Kejar terus. Janji Tuhan. Nah itu jadi, saya banyak sekali konsep khotbah tentang itu. Makanya. Dan kadang-kadang kita juga kebablasannya gitu. Ayo minta sama Tuhan, ingatkan Tuhan. Saya pikir memang Tuhan sering lupa kali ya. Perlu diingatkan. Tuhan mengubah pikirannya. Nah, itu nggak ada cerita yang begitu. Yang pertama, Tuhan kan nggak pernah lupa, kan gitu. Kadang-kadang kita perkatakan firman agar mengingatkan Tuhan. Hei, Tuhan nggak pernah lupa. Kita yang sering lupa. Kan gitu kan? Jadi Tuhan pasti menggenapi janjinya. Kalau kita memperkatakan janji Tuhan, itu bukan mengingatkan Tuhan, menguatkan diri kita sendiri. Karena seringkali kita ini lemah. Seringkali karena situasi, karena kondisi kita menjadi capek, sehingga kita berhenti berharap dan kita menyerah kan gitu kan. Nah, cuman memang judulnya ini memang harus ada keseimbangan. Memang ada waktunya kita berjuang, tapi ada waktunya kita menyerah. Artinya menyerah di sini adalah mestinya adalah tidak seperti yang kita bayangkan, menyerah kalah. Kita menyerah, kemudian kita ya udah ikut arus aja deh. Terus kita apatis, itu terus dia. kita punya paham dalam pikiran kita fatalisme. Udah kehendak Tuhan, kamu menderita, kamu miskin, sudah kamu takdir. Takdir memang kejam. Kan gitu. Jadi memang ada hal-hal yang memang kita harus seimbangkan. Sama seperti kita sering kali mendengar kalau kita khotbah di gereja, saya dulu juga melakukannya, tetapi rupanya sekarang udah bertobat ya Pak ya? Begini, pengenalan kita akan Tuhan kan terus bertumbuh. Jadi kita semakin mengerti kan. Jadi
nggak doa maksa-maksa lagi. Nah, gitu kan, kita ubah pikiran Tuhan. Ku tak akan Nah, berserah. itu kan. Bahkan ada gini, kita berdoa, kita kalau perlu doa puasa. Iya. Jadi seakan-akan gini, doa puasa itu bisa mengubah keputusan Tuhan. Iya, doa Gitu kan. puasa menjadi senjata pamungkas. Nah, itu dia. Jadi kalau saya sudah berdoa tapi kok belum terjadi Pak ya, lalu kita bilang apa? Sudah doa puasa belum? Nah, Kan sudah gitu pergi kan. ke pendeta ini belum? Nah, yang ada urapan kesaktian. Nah, itu dia kan. Jadi akhirnya dengan tanpa sadar kita gereja hamba Tuhan itu membentuk dengan cara yang keliru. Ya. Gitu kan, dengan cara yang keliru. Kita pikir kalau kita berdoa puasa maka Tuhan akan melakukan sesuatu buat kita. Ya. Kalau sampai seperti itu berarti kita yang maksa Tuhan. Ya. Jadinya kita seperti pegang remote control waktu Itu kita dia. berdoa untuk kita atur Tuhan maunya kita seperti itu apa. dia. Jadi pertanyaannya jadi begini, yang Tuhan siapa? Nah ini yang menjadi masalah, kita suka jadi Tuhan-Tuhan Nah, kecil. ini dia. Jadi kita pikir seperti itu. Jadi seakan-akan doa puasa itu bisa mengubah keputusan Tuhan. Doa puasa bisa meloloskan atau meluluskan setiap permintaan kita. Padahal kan enggak. Pak Bayu, yang nonton kita pada sore hari ini kebanyakan milenial. Aha. Ya, mereka juga sering kali dalam posisi galau. Karena aku udah berdoa untuk pasangan hidup saya. Udah beberapa tanda muncul, tapi kenapa? Nah ini yang itu video. dia. Memang kadang-kala begini, ada hal-hal yang memang saudara boleh berdoa, saudara boleh meminta, tetapi saudara sadar bahwa doa itu bukan memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan kita. Nah, Kan gitu kan? ini Kemudian kita menyerang terus Tuhan, kita serang, pokoknya doa bertalu-talu, pokoknya doa terus minta sama Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa sebelum doamu terjawab. Nah, itu dia kan. Bahkan ayat yang dipakai di dalam kitab Matius itu yang dikatakan bahwa seperti seorang ibu yang malam-malam mengetok pintu hakim itu, diketok terus sampai hakim akhirnya membebaskan perkaranya kan. Ya udah, silakan kan gitu kan. Seakan-akan Tuhan itu risih kalau diketokin terus dan kemudian ya udah deh. Saya banyak sekali khotbah kayak gitu. Corona membuat kita banyak berdiam diri dan kita lebih bergaul lagi dengan Tuhan. Iya, kita lebih mengerti, kita lebih. Jadi kalau konsepnya kita berdoa bertalu-talu terus-menerus seperti itu, sepertinya kita berusaha memasukkan konsepnya kita kepada Tuhan, Kepada Tuhan. memaksakan proposal kita. Iya, itu dia. Padahal kan saya rasa semua saudara juga pasti, semua yang lain juga tahu bahwa doa itu tidak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, Ya. tetapi doa itu adalah menyesuaikan kehendak kita dengan Tuhan. Ya, saya setuju. Itu dia. Dan biar kehendak Tuhan itu yang jadi dalam hidup kita. Itu dia. Jadi memang Pak, saya rasa sampai di sini setiap pemirsa, setiap saudara yang mendengar talk show kita, mungkin bincang-bincang kita sore hari ini udah mulai menangkap, jodoh. ya, mulai menangkap. Oh, ternyata yang dimaksud menyerah itu apa, kan gitu. Jadi Padahal kita belum masuk ya, Iya, belum masuk ya ini, baru kisi-kisinya. kisi-kisi kan gitu. Tapi memang harus begitu. Ada hal-hal dalam hidup kita yang memang ini yang saya bilang adalah kita ini berdamai dengan Tuhan. Iya. Artinya berdamai dengan Tuhan itu bukan kita sedang memusuhi Tuhan. Artinya begini, berdamai juga dengan kehendak Tuhan. Iya. Berdamai bukan hanya sekedar berdamai dengan Tuhan, kita sudah bertobat, kita lahir baru, kita diurapi, itu sudah berdamai dengan Tuhan. Tetapi ada hal yang terus-menerus yang kita kerjakan adalah berdamai dengan kehendaknya. Iya. Ada banyak orang bilang berdamai dengan Tuhan, tapi nggak berdamai dengan Iya. kehendaknya, kan Iya, gitu. jadinya mereka nggak bisa menerima keadaan ketika mereka pegang janji firman Tuhan. Itu, Mazmur 91. itu dia. Ada pertolongan, ada perlindungan. Ya, ya. Udah dijadikan kayak mantra, Iya. tapi ternyata mereka masih terserang COVID. Nah, itu Nah, dia. di sini posisinya yang Pak Bayu mesti sampaikan lebih Iya. jelas lagi tentang belajar menyerah itu. Iya. Masuk di sini. Jadi begini. Ini yang menjadi hari-hari ini menjadi sebuah topik umum atau sebuah polemik pembicaraan. Banyak orang sudah berdoa, Iya. sudah melakukan sesuatu, tetapi kok tetap aja kena, kan tetap gitu. kena. Nah, ini dia. Satu hal yang harus kita tahu adalah begini. Pada dasarnya semua kita tidak ada yang kebal. Ya, betul. Saya dan Pak Siapapun. Bayu juga. Nah,
hamba Tuhan siapapun, sehebat apapun, sebesar apapun. Iya. Jangan besar gitu dong. Itu seperti menunjukkan kebesaran kita berdua. Sebesar apapun gitu kan, tetap nggak ada yang kebal, nggak kebal penyakit, nggak kebal dosa, apalagi kita bisa jatuh juga dalam itu dosa. dia, nggak kebal kegagalan. Iya. Kita pikir orang-orang yang udah diurapi nggak pernah gagal. Semua akan mengalami, semua bisa mengalami yang namanya kegagalan. Nah, ini yang harus disadarkan. Sama seperti hari ini tema kita adalah belajar menyerah. Itu adalah sesuatu yang harus disadarkan kepada banyak orang. Sama seperti tadi, siapapun dia, hamba Tuhan sebesar apapun, diurapi sehebat apapun, dia tetap tidak akan kebal dengan apapun. Artinya dia juga bisa mengalami yang orang lain alami. Yang orang lain mengalami kejatuhan, dia bisa jatuh, bisa. Jangan sampai ada orang yang mencibir iman. Kok itu pendeta-pendeta, orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, kok mereka mati, meninggal kena COVID juga. Nah ini yang perlu kita jelaskan. Itu dia. Nah, jadi artinya adalah begini. Itu tadi tidak ada yang kebal. Segala sesuatu bisa menimpa kita. Gitu, bisa menimpa kita. Makanya Mazmur bilang begini, Alkitab mencatat seperti ini. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali orang benar apa? Bangkit lagi. Artinya apa? Orang benar bisa jatuh, orang benar bisa kena sakit penyakit, orang benar bisa kecelakaan, orang benar bisa mengalami kebangkrutan, orang benar bisa mengalami ditipu, orang benar bisa mengalami segala malapetaka apapun, orang benar bisa mengalaminya. Sama seperti orang lain. Bedanya 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia akan bangkit lagi. Haleluya. Ya kan? Berarti kan artinya begini, saudara harus tahu itu, yang jatuh itu orang benar, dan Alkitab mencatat bukan sekali 2 kali loh, 7 kali. Duh, jangan sampai kita hitung-hitung ya Pak ya, belum 7. Tapi jangan nunggu, belum 7 kali. Kayaknya jangan sampai hitung dah Pak ya. Nah, itu dia. Jadi seringkali begini, makanya ketika mengalami sesuatu, kebanyakan orang begini, ketika mengalami sebuah musibah itu apa aja ya, entah itu kecelakaan, entah itu ditipu, entah itu kebangkrutan, entah itu sakit penyakit. Nah, setiap kali begini, orang mengalami masalah, reaksi pertama kali yang dialami orang itu biasanya apa? Kaget. Shock. Kaget karena apa? Kok aku ngalamin ini ya? Padahal aku udah baik loh di hadapan Tuhan. Udah mulai memperlihatkan jasa-jasa di hadapan Tuhan. Itu dia. Aku udah rajin ini loh. Rajin kebaktian, ikut live streamingnya Pak Bayu juga. Mulai berhitung kan dengan Tuhan itu kan. Aku juga suka gini loh. Nah ini. Padahal aku sudah begini, aku sudah begitu. Nah itu, reaksi pertama adalah ketika seseorang mengalami malapetaka, hal yang buruk, kaget. Yang paling parah yaitu kagetnya adalah gini, ternyata kok aku mengalami. Dulu saya pikir orang lain aja yang mengalami, ternyata kok saya bisa mengalami. Bisa juga ya. Gitu. Dan sekarang saya sedang ada di situ. Itu reaksi yang pertama. Nah, setelah reaksi kaget, biasanya orang itu akan apa? Setelah kaget, reaksi selanjutnya akan apa? Marah terhadap Tuhan. Iya, itu dia. Yang paling ditakutkan itu marah terhadap Tuhan. Tapi begini, sekarang ada tren baru. Orang udah takut marah dengan Tuhan. Marahnya sama hamba Tuhan. Sebab marah sama Tuhan nggak berani, takut kan? Wah, nanti kalau marah sama Tuhan jadi dendeng kan? Marah sama Presiden Jokowi. Ya disalahin presiden terus. Kayak acara apa itu di salah satu stasiun TV, topiknya apapun, endingnya yang disalahin presiden. Endingnya Jokowi yang salah. Tenang, kita tidak akan membahas itu. Tapi kita tetap kembali lagi kepada Back to Bible. Bincang-bincang kita. Ini dia. Jadi itu reaksi yang pertama, kaget. Lalu yang kedua adalah marah. Marah yaitu marah dengan situasi, marah dengan kondisi, marah dengan Tuhan. Marah itu reaksi marah bisa apa saja, bisa menyalahkan siapapun, menyalahkan pendeta, menyalahkan gereja, menyalahkan lingkungan, menyalahkan istri, menyalahkan pekerjaan. Marah reaksinya. Betul. Nah, gitu kan. Nah, padahal sampai di titik marah ini itu justru menguras energi. Itu yang paling melelahkan ketika kita menghadapi masalah pada fase kedua ini. Syok mungkin oke lah cuman kita, tetapi kalau masuk
masuk di fase kedua yang Pak Bayu bilang tadi ini, itu korbannya banyak Pak. Sampai anjing pun gak berani dekat sama Nah kita. itu dia. Kalau kita sudah apalagi suami ya, dia udah di kantor marah, pulang ke rumah istrinya dimarahin. Istri dimarahin nggak tahu apa-apa, dia juga bingung, akhirnya dia marahin anaknya. Iya. Nah anaknya nggak tahu apa-apa, kok dimarahin, dia cekel, marahin juga dia pembantunya. Nah ini dia, pembantu mau marahin siapa? Anjing. Oh, perlindungan hewan kalau perhatikan acara ini. jadi itu fase yang kedua, dan semakin kita marah, semakin kita kehabisan energi di situ. Iya. Jadi kaget, kemudian marah. Nah ini berbahaya. Nah kemarahan ini apabila kita tidak segera mengerti dan menyadari Itu kondisi bisa berlangsung bertahun-tahun, Wah, Pak Bayu. itu bisa berlangsung bertahun-tahun. Nah di fase ini makanya kita harus mengerti itu tadi, kita harus belajar menyerah. Ya, itu temanya tuh menarik sekali karena Ya. ada kata belajar. Ya. Belajar itu Karena kenapa marah coba? Kenapa kok marah? Misalnya itu tadi kena malapetaka, kena situasi yang nggak enak, terus kenapa kok marah? Karena nggak terima. ya kita nggak terima dengan keadaan. Iya, nggak terima. Dan kita mulai merasa kita baik. Gitu Iya, kan? kok Tuhan sih, apa orang Jawa bilang, cek mentoloe gitu Iya. ya. Kok itu Kok ya, tega. kok teganya. itu. Gitu. Kok Itu teganya ya. Karena nggak terima, jadi dia marah. Nah, seandainya pada fase itu dia mulai menyerah. Artinya menyerah begini. Artinya menyerah bukan kalah. Kayaknya belajar dulu, belajar menyerahnya itu, Pak. Nah, itu dia. Nah, Harus menyadari. Menyerah itu artinya bukan berarti kita menyerah, kalah, kemudian hanyut. No. iya. Tetapi menyerah di sini adalah ketika kita harus menyadari bahwa siapapun bisa mengalami masalah ini. Iya. Ini penting. Bukan Tuhan pilih kasih ya. Iya, bukan Tuhan pilih Bukan kasih. Tuhan bahagia banget mau lihat, wah saya mesti serang orang ini. Saya pengen lihat Betul. dia gak bisa Betul. napas. Iya. Bukan kayak gitu kan? Ya enggak, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu seperti itu. Tuhan itu sepertinya lagi di mana? Di sorga. Iya. Lalu kemudian kita lihat kita, terus kemudian, itu kok hidupnya enak ya? Enak ya? Coba itu yang itu diambil itunya, diambil yang itu mungkin. Kayak isengan gitu kan ya. Terus cut, malaikat Nah. maksudnya, cut, ambil itu dia. Gitu. Begitu diambil kan kita terus nangis, udah kasihan kan, dia nangis tuh ada lucunya nangis, kembalikan. Kayak gitu ya. Nah, kita pikir kadang Tuhan seperti itu, padahal enggak kan Iya. gitu kan. Jadi satu yang harus kita sadari bahwa tidak ada yang kebal dengan apapun. Setiap saudara yang mengikuti program ini, saudara tidak kebal dengan apapun. Makanya Betul. kita mencatat bahwa 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia akan bangkit lagi. kembali. Tetapi orang fasik sekali dia jatuh, dia akan lenyap dan tidak ada lagi. Wow. Itu perbedaannya. Haleluya. Haleluya. Makanya pegang. Jadi saudara jangan lemah, saudara jangan takut, saudara jangan apa? Jangan self pity, galau, mengasihi diri. sendiri. Itu dia. Jadi jangan galau, jangan mengasihani diri sendiri, merasa paling menderita. Nah, Nah seringkali itu kan kita merasa paling menderita. Paling menderita, aku manusia menderita Ya, sedunia gitu. tersusah kan gitu. Sampai muka kita tekuk-tekuk Nah, kalau ketemu gitu kan. ketemu pendeta, ini orang satu ini yang bikin kita tambah susah. Karena setiap kali kita mau melawan, ternyata dia bilang jangan melawan. Ya, nah itu dia. Jadi mungkin sebelum kita melanjutkan ke segmen yang selanjutnya, mungkin ada sebuah perenungan buat setiap saudara bahwa ingat tidak ada satu orang pun yang kebal Benar. dengan apapun Oke, itu di perlu atas muka ditekankan bumi. lagi. Iya. Semua bisa. Semua bisa. Jadi kalaupun saudara mengalaminya, itu hal yang biasa. Makanya segmen ini saya tutup dengan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Apabila engkau dicobai, maka Tuhan akan berikan kekuatan kepadamu sehingga engkau sanggup menanggungnya. Sebab Allah setia. Alkitab mencatat seperti itu. Perkataan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Itu adalah biasa di sini bukan beratnya. Biasa di sini dalam bahasa aslinya adalah common, umum. Jadi artinya begini, pencobaan yang kamu alami, kesusahan yang kamu alami itu umum. Orang lain juga mengalaminya. Jadi Padahal bukan kita hanya kamu. konsepnya udah, aduh Tuhan aku udah berdarah-darah nih. Kita pikir kita yang paling kasihan sendiri. Udah, orang lain juga Lebay mengalami. mode on. Iya. Jadi orang lain juga mengalaminya, bukan cuman kamu gitu. Iya. Jadi kalau ini
kalau Tuhan itu orang Jawa, mungkin Tuhan bilang gini, bukan cuma kamu, Le, gitu. Bukan cuma kamu, orang lain juga mengalami, bahkan ada orang-orang yang mengalami jauh lebih berat. Jadi hari ini ingat, tidak ada seorang pun di antara kita yang kebal terhadap apapun. Semua bisa kita alami, semua bisa kita bisa alami. Tetapi janji firman Tuhan adalah apa? 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia akan bangkit lagi. Kita akan kembali dalam segmen yang selanjutnya, dan ingat saudara, di segmen yang ketiga kita membuka line interaktif untuk saudara bisa telepon di nomor telepon yang sudah tertera di bawah ini. Siapkan pertanyaan saudara. Siapkan pertanyaan saudara. Haleluya. Kita kembali lagi dalam bincang kita sore hari ini, belajar untuk menyerah. Ya, ini dia. Jadi tadi di segmen yang pertama kita sudah bahas bahwa tidak ada yang kebal di antara kita, dan seringkali justru dalam kondisi yang tidak menyenangkan kita jangan berontak. Hal yang perlu kita sadari adalah kita harus mulai menyerah. Artinya menyerah adalah mulai mengerti bahwa ini harus dialami, bahwa ini adalah sesuatu yang biasa. Ini dia. Dan tadi juga di segmen yang pertama juga kita bahas bahwa seringkali kita ini menjadi susah, menjadi sulit hidup kita karena kita tidak menyerah. Artinya tidak menyerah yaitu Tuhan punya kehendak yang. Saya ingat Pak Bayu, saya suka dulu nonton film perang, nonton film perang Vietnam. Nah, dalam perang Vietnam itu ada seorang prajurit Amerika. Rambo. Bukan Rambo ya, saya lupa, saya masih kecil, itu filmnya udah lama banget. Nah, prajurit ini masuk dalam lumpur yang menghisap. Ingat nggak? Lumpur yang menghisap itu. Nah, pada waktu dia masuk ke situ, dia berusaha dengan payahnya untuk keluar dari lumpur itu. Semakin dia berusaha, semakin dia kesedot. Nah, sampai satu ketika ada temannya datang dan berkata, kamu nggak usah ngapa-ngapain, kamu diem aja, cukup kamu angkat tangan. Pada waktu dia angkat tangan, pertolongan itu datang. Mungkin konsep belajar berserah itu bisa masuk dari sisi situ, Pak. Iya benar. Kita harus belajar menyerah dari sisi itu. Ada hal-hal yang memang kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kita semakin berusaha, kita semakin dengan kekuatan kita sendiri, seperti kita masuk dalam lumpur yang menghisap itu, makin tenggelam. Itu dia. Jadi ya kembali lagi bahwa kita harus mengerti, kita harus menyadari bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita handle. Dan kita harus mengerti dan kita harus menyadari, terutama hal-hal yang bersangkut paut dengan kehendak Tuhan. Kita seringkali menjadi susah karena kita di luar kehendak Tuhan. Seringkali kita menjadi ketemu dengan banyak masalah. Karena apa? Karena kita tidak ada di jalurnya Tuhan. Dan saya berpikir begini, seluruh perintah Allah, seluruh firman Tuhan dalam Alkitab itu mempermudah kita hidup. Jadi saya berpikir begitu, mempermudah kita hidup. Jadi bahkan 10 hukum Taurat itu mempermudah kita hidup. Bayangkan jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain, jangan, semua itu adalah mempermudah kita hidup. Ada rambu-rambunya. Itu dia. Manakala kita keluar dari situ, ini dia. Kita akan jadi mengalami kesulitan demi kesulitan, sama seperti Yunus. Oh iya, saya tertarik dengan Yunus. Nah, itu dia. Gimana ceritanya Yunus? Yunus itu kan disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Yunus tahu bahwa dia harus pergi ke Niniwe. Dia OTW kemana? Dia justru pergi ke Tarsis. Oh, Yunus ngopi-ngopi dulu di Tarsis. Itu dia. Karena memang Niniwe itu sebuah kota, latar belakang Niniwe adalah sebuah kota yang sangat penuh dengan dosa. Jadi kalau kita baca dari kitab Yunus itu, pada akhirnya ketika pertobatan Niniwe itu diawali dari doa puasa dari
dari rajanya, bahkan sampai ternak-ternak ikut doa puasa. Gitu. Jadi karena saking berdosanya itu kota. Nah, mungkin banyak penafsiran lah, banyak khotbah para teman-teman hamba Tuhan yang menyatakan bahwa kenapa Yunus tidak mau ke Niniwe, karena salah satu tafsirannya ada batin, ada kepahitan itu dia dengan kota itu penduduk. Dia kepahitan, dan kemudian dia juga gini, enggak terlalu enak mereka bertobat. Enak Biar mereka aja. dihukum. Dihukum dulu. Nah, itu dan itu kebanyakan dari kita kan juga begitu. Coba kita misalnya ini ada orang yang jahat dengan kita, ya kan? Kita lebih rela melihat, kita lebih suka melihat dia dihukum daripada melihat dia bertobat. Iya. Betul Terus nggak? kalau ada pendeta yang bilang ampuni dia, ampuni, kita langsung bilang gampang ngomong ampun, gampang kamu ngomong maafkan. Ini loh. Nah, itu yang baru bertobat. Tapi yang Kristen lama nggak begitu. Kristen lama, saya mengampuni Tuhan, saya mengampuni, tapi tolong Tuhan balaskan sakit hati saya. Bukan gitu Pak. Biar Tuhan yang balas, pembalasan Tuhan lebih kejam kan gitu. Dia nggak gitu, dia nggak bilang begitu. Dia sudah terlalu sopan kalau dia bilang gitu. Gitu. Aku mengampuni, tapi sesuai dengan anjuran pemerintah, jaga jarak. Jaga jarak. Iya. Nggak boleh dekat-dekat. Nah, itu dia. Nanti kecentok lagi. Itu dia. Kadang-kadang kita ini punya hati seperti Yunus. Yunus gak rela orang Niniwe karena saking dosanya itu udah waduh, pokoknya kejahatannya, dosanya itu iblis aja minder mungkin maksudnya melihat kejahatan Iblis mereka. Bilang, perasaan gue nggak pernah ngajarin sejahat itu ya. Makanya iblis bilang begini, saya iblis aja nggak sejahat itu. Iblis jadi minder ya. Nah, bagi saya mungkin Yunus juga seperti itu. Mereka Yunus lebih senang melihat Niniwe dihukum daripada Niniwe bertobat. Jadi ceritanya Yunus ini untuk berserah juga harus diajarin juga ya. Iya. Makanya dia nggak mau mengikuti kehendak Tuhan. Saya juga mau berkata kepada setiap saudara yang ikut streaming ini, hey, kalau ada orang yang menyakiti saudara diam-diam dicubit, saudara lagi senyum digaplok, kan gitu kan nggak enak. Namanya orang kalau udah nggak senang itu Pak Bayu ya. Iya. Namanya kalau udah nggak senang, contoh saya nggak senang sama Pak Bayu. Pak Bayu bikin status apa aja di media sosial itu pasti saya selain saya kepo, saya pasti berasumsi jahat. Iya. Nyindir saya Kan padahal gitu. posting makanan, oh iya dia tahu saya nggak punya makanan seperti itu. Orang kalau udah nggak suka, dia bikin apapun tetap salah. Suka. Nah, makanya dari situ kan kita selalu berpikir begini, kita lebih senang dia dihukum daripada dia bertobat. Kan gitu. Kalau lihat lawan kita jatuh, kita rohani mau syukur gitu. Enggak bilang begitu. Nah, gimana Pak? Bilangnya Tuhan sudah membalas. Ini Gusti ora sare. Kelihatannya rohani banget ya. Kelihatannya rohani, tapi terbungkus dengan dendam kesumat. Aduh, nggak ada. Kalau kita seperti itu, nggak ada bedanya kita dengan orang di luar Tuhan. Nah, justru kita lebih jahat. Karena apa? Kita memakai tangan Tuhan untuk membalas orang itu. Nah, Seharusnya kayaknya kalau Yunus ini pelajarannya Tuhan itu lumayan keras loh. Jangan sampai kita diajarin kayak Yunus, Pak Bayu. Gimana Pak Bayu Yunusnya? Dia belajarnya gimana? Dia belajarnya kan ditelan ikan. Nah itu, jangan sampai kalau zaman now kan kita yang nelan ikan. Kalau zaman old Yunus ditelan ikan. 3 hari lagi ya. Ya, dan itu dia. Dia karena dia melawan kehendak Allah, dia mengalami kesulitan demi kesulitan. Saya berkata buat saudara, ketika saudara melawan kehendak Tuhan, saudara akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Jadi hari ini, kalau ada di antara saudara mengalami kesulitan demi kesulitan, tidak kunjung selesai, dari ketatap tembok, ketatap pintu, setelah ketatap pintu saudara menghindar, saudara kecemplung ke got, saudara berusaha naik, saudara digigit anjing gila. Gitu deh. Mungkin yang perlu saudara pertanyakan, yang perlu saudara cek adalah jangan-jangan saudara di luar kehendak Tuhan. Iya, jangan-jangan saudara Kan sedang gitu. melawan Tuhan. Itu dia, sama Dengan seperti Yunus. Dia berusaha lari ke Tarsis dan pada akhirnya kapal yang ditumpanginya mengalami badai dan dia sendiri akhirnya meminta untuk membuang dirinya di laut. Dia lebih baik pengen mati. Kalau saya berpikir lebih baik, orang Manado bilang lebih baik kita mati daripada tuh Niniwe itu diselamatkan Tuhan. Kita jo mati, gitu kira-kira. Betul. Dia susah sekali. Dia susah sekali memberikan pengampunan. Dia tidak bisa melihat
bahwa orang itu harus bertobat. Dia maunya dihukum. Kalau dia nggak dihukum, yang penting aku mati. Iya. Makanya dia bilang, dia udah lemparkan aja aku ke laut. Dia pikir ketika dilempar ke laut, masalah selesai. Selesai. Kematian tidak akan pernah menyelesaikan masalah saudara. Saudara akan menghadapi kematian yang lebih mengerikan lagi. Kayaknya perlu diulangi statement itu, Pak, buat pemirsa dengar. Kematian tadi apa? Kematian tidak pernah menyelesaikan masalah saudara. Yes. Jadi jangan saudara pikir saudara mati masalah selesai. Ya. Kalau saudara matinya bunuh diri, saudara matinya di luar kehendak Tuhan, saudara kan sama seperti Yunus. Alkitab mencatat bahwa Yunus itu ditelan ikan dan 3 hari di dia perut ikan. Tapi Alkitab lebih jujur lagi. Ayo kita baca coba. Iya, Yunus pasal yang kedua. Yunus pasal yang kedua. Yunus pasal yang kedua ayat yang kedua. Saya bacakan ya. Yes. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Dari tengah-tengah dunia orang mati. Berarti dia udah sampai check in juga ya di dunia Oh orang iya, mati. dia udah check in karena dalam bahasa aslinya lebih jelas lagi. Saya bacakan ya. Iya. And said, I cried by a reason of mine affliction unto the Lord, and He heard me out of the belly of hell. Iya. Perut neraka. Waduh. Aku berseru dari perut neraka, dan dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan dengan kata Sheol. Dalam neraka, dalam dunia orang mati, dalam perjanjian lama diterjemahkan dengan Sheol. Tapi dalam terjemahan baru diterjemahkan dengan Hades. Ya. Kan gitu. Jadi rupanya Yunus ini sudah di dunia orang mati. Ya, pengalaman dunia orang mati. Ya, jadi dan lagi kalau secara manusia, mana ada orang di perut ikan 3 hari masih hidup? Sudah. Itu Pinocchio. Manusia kayu, baru dia masih hidup. Ini manusia mati di perut ikan. Kan gitu. Jadi rupanya Yunus ini sudah mati di perut ikan. Iya. Dan untungnya Tuhan masih mendengar. Iya. Dan Tuhan itu baik. Hari ini kondisi apapun, masalah apapun yang sedang saudara alami, bahkan masalah dosa yang saudara bikin sendiri. Ada dosa yang kadang-kadang kita tidak bikin. Ya, Tuhan izinkan. Tuhan Masalah izinkan. Tuhan izinkan. Nah, tapi sekalipun saudara bikin dosa yang saudara sudah tahu salah saudara bikin. Saudara, dosa itu memang saudara sengaja bikin. Hari ini ada kabar baik buat saudara. Kalau saudara menyesal dan saudara mau bertobat, berseru kepada Tuhan. Kalau Yunus di dunia orang mati, Iya. dijawab oleh Tuhan. Iya. Apalagi saudara hari ini. Iya, Saudara masih yang ada mau bertobat. kesempatan. Ya kan? Iya. Saudara mau bertobat, saudara mau berhenti berbuat dosa, berseru pada Tuhan hari ini. Saat ini juga Tuhan ampuni saudara. Amin. Dan hidupmu akan dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Ya kan? Luar biasa. Yunus begitu dia berseru di perut ikan, Tuhan itu baik. Iya. Dia dimuntahkan. Nah, Itu kebaikan Tuhan. Dia dimuntahkan. Coba kalau Tuhan tidak baik, dimuntahkan itu kan lewat depan. lewat belakang. Kalau lewat belakang, jadi apa Yunus? Aduh, kalau lewat belakang lain lagi dia cerita ini. Nah, itu dia. Karena dimuntahkan ya Yunus tetap. Kalau lewat belakang berarti jadi Luar udah biasa. selesai hidup Yunus. Iya. Betul nggak? Betul. Karena apa? Nggak mau berserah, nggak mau menyerah pada kehendak Tuhan. Jadi hari ini pelajarannya itu pelajaran dia yang sangat serius. belajar berserah itu dia belum mengerti sampai Tuhan hajar dia untuk masuk juga ke perut ikan. Betul. Lanjut Pak Bayu. Jadi hari ini kadangkala itu tadi kita mengalami kesulitan demi kesulitan karena kita tidak berdamai dengan kehendak Iya. Allah. Kita berusaha memaksakan keinginan kita sendiri. Saya bisa salah, tetapi roh saya sedang berkata, ada di antara saudara belum menikah sampai hari ini karena saudara sedang memaksa kehendak Tuhan untuk seseorang. Tuhan sudah bilang, Tuhan sudah bilang enggak, tapi ngotot. masih tetap ngotot. Kalau hari ini saudara ngotot, saudara tidak akan pernah menikah. Hari ini, kehendak Tuhan mungkin tidak sesuai dengan yang saudara inginkan. Iya.
tetapi pasti itu yang terbaik Banyak buat kan saudara. anak-anak muda sekarang, bagi yang cewek-cewek nih, saya mesti ingatkan. Kalau ada cewek, ada cowok. Cewek-cewek ini biasanya banyak kriteria mereka minta sama Tuhan. Minta yang putih, tinggi, kaya. Kasihan cuma di drama Korea yang ada begitu. Di dunia nyata belum tentu seperti itu. Iya. Nggak usah pilih-pilih lah, nanti saudara ketemu Bukidi, saudara. Aduh, belajar berserah, menyerah kepada kehendak Tuhan. Itu artinya berdamai dengan Tuhan. Ketika saudara berdamai dengan Tuhan, maka segala sesuatu akan menjadi sebuah hal yang luar biasa. Sebab ketika saudara mulai berdamai dengan Tuhan, maka saudara ada di posisi orang benar. Iya. Ini dia. Posisi ini penting. Kalau tidak menyerah berarti jadi musuhnya Tuhan. Iya. Jadi dalam posisi Saudara musuhnya Tuhan. kalau saudara tidak menyerah, saudara jadi berseteru dengan Tuhan. Iya. Saudara berani musuhan dengan Tuhan. Wah. Nggak takut jadi dendeng. Iya. Sekarang aja musuhan sama pendeta saya takut. Janganlah, pendeta jangan dimusuhi. Iya. Pendeta harus disupport. Ya, pendeta mesti disupport. Ya. Ada teman-teman saya bilang begini, Bu Shirley, hari-hari ini banyak orang yang sedang mempertanyakan, kenapa pendeta doakan terus kita kok, kenapa kita hidup susah? Pendeta juga sekarang lagi susah. Pendeta juga lagi susah, kasihan. Belajar kita saling mendoakan. Pendeta juga manusia. Dia juga sedang berjuang untuk belajar masuk pada kehendak Tuhan yang sempurna. Ya, betul. Jadi harus saling topan. Ya. Kita nggak bisa mengandalkan hamba Tuhan. Ya. Seperti khotbah saya minggu-minggu yang terakhir ini waktunya All Saints Movement. Kegerakan seluruh umat kudus bergerak masing-masing. Jangan hanya mengandalkan satu pendeta, hanya mengandalkan gembalamu. Nggak salah saudara minta doa kepada mereka, itu nggak salah. Nah, orang yang sedang belajar, yang sedang nggak ngerti tentang belajar menyerah ini, mereka kalau datang ke pendeta satu yang tidak dukung dia punya keinginan, dia pindah lagi ke pendeta satu dan dia akan jelekkan pendeta yang ini, katanya. Kurang sakti. Ya, karena begini, orang bertanya itu seringkali tidak ingin, banyak orang bertanya, tetapi sebenarnya mereka bertanya hanya ingin mendengar apa yang ingin dia dengar. Ya. Dia tidak ingin mendengar sebuah kebenaran. Ya. Tetapi dia ingin mendengar apa yang dia dengar, dia dengar. Sehingga ketika apa yang dia dengar tidak sesuai dengan hatinya, dia pindah. Pindah. Karena Alkitab memang sudah mencatat di akhir zaman gereja denominasi ini pindah ke ini. Akhirnya terakhirnya di GKPB. Apa itu? Gabungan Koperasi Batik. Nah, ini dia. Jadi itulah artinya kita harus belajar menyerah. Karena ketika saudara tidak menyerah, saudara berarti sedang memposisikan saudara berseteru sebagai lawannya Tuhan. Tetapi ketika saudara menyerah, saudara ada di posisi barisannya Tuhan. Tuhan backup saudara, karena saudara di posisi orang benar. Posisi orang benar itu penting, sebab posisi will bring provision. Posisi yang benar akan membawa penyediaan, provision, penyediaan dari Tuhan. Kalau hari ini posisimu nggak benar karena saudara ada di berseteru dengan Tuhan, nggak ada provision, tidak ada penyediaan. Nggak ada penyediaan. Tapi ketika saudara di posisinya Tuhan, penyediaan itu akan ada buat saudara. Bukan hanya berhenti pada penyediaan, tapi juga pada promotion. Wow. Ini dia. Ada position, ada promotion. Dan ketika saudara ada di position yang benar akan membawa sebuah provision, penyediaan akan membawa promotion, pengangkatan, dan juga tentu saja dalam posisi yang benar itu Tuhan akan memberikan protection. Nah, di sesi ketiga kita akan tanya jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak Bayu, yang sesuai dengan tema kita. Betul. Belajar menyerah. Jadi setiap saudara, kita akan akhiri segmen kedua dan kita akan masuk segmen ketiga. Siapkan pertanyaan saudara. Kita akan terus bincang-bincang lebih seru lagi. Kita masuk pada segmen yang selanjutnya setelah yang satu ini.
rupanya sudah ada telepon yang sudah masuk. Ya, silakan. Silakan. Shalom. Oh, rupanya putus. Ya. Silakan ditelepon lagi. Nanti akan rupanya putus. Jadi kita kembali lagi bahwa yang terpenting itu adalah itu dia. Ketika kita menyerah, kita ada dalam posisi yang benar. Ya, Dan posisi yang benar itu akan membawa sebuah penyediaan. Provision, akan membawa kita sebuah promosi, ya, pengangkatan dan juga protection. Sebab ini penting dalam Efesus 1 ayat 11 dan 12. Alkitab mencatat seperti ini. Oh, ada rupanya telepon masuk. Ya. Kita hold dulu Efesus 1 ayat 11 12 ya, nanti kita baca. Ya. Shalom. Shalom, selamat sore. Ya, selamat sore. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Sore. Sore juga. Dengan ibu siapa ada di mana ini? Dengan Erlin. Ibu Erlin, silakan ibu. Ya. Ibu Erlin ada di mana? Untuk hari ini mau tanya tentang kata menyerah. Ya. Silakan ibu. Nah, itu kan ada di Alkitab tentang mengatakan kalau mintalah dan ketuklah maka kamu akan diberi. Ya, Matius 7 ayat 7. Perbincangan hari ini kita diajar untuk menyerah, jadinya kan kontradiktif dengan ayat tadi. Nah, ini bagaimana? Ya. Pertanyaan yang cerdas. Terima kasih Bu Erlin. Ada pertanyaan lagi? Boleh satu lagi pertanyaan atau nanti kita jawab sekalian. Silakan ibu. Ada? Oh, sudah putus. Putus. Ah, Silakan baik, Bapak. kita jawab. Jadi pertanyaannya adalah begini, topik yang kita hari ini kan menyerah. Belajar menyerah. Sementara Alkitab mengajarkan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7, ketuklah maka mintalah maka akan diberi, carilah maka mendapat, ketuklah maka akan dibukakan. Ya. Jadi itu mengajar kita untuk tidak menyerah. Ya. Dan memang dalam bahasa aslinya memang menarik sekali ayat ini. Dalam bahasa aslinya menarik sekali karena bahasa aslinya berkata begini, ketuk dan terus ketuk, cari dan terus cari, minta dan terus minta, gitu. Jadi semacam kalau doa itu sampai mendidih. Ya. Nah, kalau belum mendidih, kalau belum mendidih itu berarti belum ada jawaban. Ya. Maka dari ini juga dari ayat-ayat ini maka timbul sebuah singkatan yang sering dipakai banyak orang, yaitu push. Ya. Oh ya, silakan. Pertanyaannya kita simpan Kita dulu ya. hold dulu pertanyaan Ya. yang pertama Kita tadi. masuk pertanyaan yang kedua. Kita terima dulu telepon ini. Shalom. Halo. Shalom. Shalom. Ya. Selamat malam. Malam. Halo. Silakan Bu, Ibu siapa? Halo. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Pak Pendeta dan Bu Pendeta. Shalom. Selamat malam. Kita Iya, ketemu selamat lagi. malam. Salam Iya. sehat. Salam Sehat. sehat. Apa dengar ya? Dengar. Saya dengan Bu Agnes. Ya. Ayo Bu Ken. Saya Bu Agnes. Ini saya mendengar temanya ini kan sangat menarik ya. Itu berserah. Ya. Ini ada pertanyaan yang saya ingin tanya. Ya. Konsep yang paling sederhana tentang menyerah itu yang bagaimana dan contohnya itu seperti apa? Ya. Oke. Baik. Jadi Halo? Iya Bu Agnes. Cuman satu itu atau Iya. ada lagi pertanyaan lain? Itu saja yang saya ingin tanya karena kadang itu kalau untuk menyerah ya, untuk menyerah itu kalau saya sebagai seorang manusia kadang itu ada hal yang mungkin saya tidak siap untuk menyerah, itu saya mempertahankan dan yang satu yang cuma saya andalkan itu mungkin saya mempertahankan dan saya hanya mengandalkan Tuhan saja, minta yang terbaik.
Ya, Gitu. ya, betul. Dan itu pertanyaan saya itu saja. Terima kasih. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Ibu Agnes. Oke, Pak Bayu Iya. jawab yang pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang kedua ini adalah Konsep sederhana daripada tentang menyerah. ini. Yang Iya. yang kedua, yang pertama tadi, yang pertama tadi adalah bagaimana menyerah menjadi sebuah kontradiktif dengan apa yang dikatakan Alkitab di Matius 7 ayat 7, mintalah, ketuklah, dan carilah. Iya. Kan gitu. Jadi memang konsep menyerah di sini bukan berarti kita hanyut. Ya. Sejak awal tadi saya Iya, sampaikan di awal bahwa tadi. konsep menyerah di sini kita berarti tidak terhanyut. Iya. Kita tidak kalah, kita tidak pasrah, tetapi menyerah di sini adalah konsep yang kita sedang sodorkan kepada saudara-saudara mengenai menyerah ini adalah bagaimana kita mengerti sebuah kondisi, menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Iya. Karena ketika kita mulai menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi, itu akal sehat kita keluar. Iya. Sebab ketika kita itu tadi sebagai contoh, ketika kita mendapatkan sebuah masalah, kita mendapatkan sebuah kehilangan, kita mendapatkan sebuah malapetaka, kita berusaha mempertahankan sehingga kita menjadi marah, kita kaget Iya. dan lain sebagainya. Nah, kondisi itulah yang sedang kita sadarkan, sehingga itu nggak perlu terjadi. Iya. Karena memang ada hal-hal yang dalam hidup kita memang harus kita lepaskan. Iya, Pak Bayu mungkin saya bisa tambahkan sedikit Iya. tentang yang Bu Agnes tanyakan, konsep yang sederhana tentang belajar menyerah itu begini. Konsep sederhananya gini Bu, waktu kita sedang diizinkan menghadapi masalah, manusiawi kita seperti yang Pak Bayu bilang tadi, pertama kita marah, kedua kita mungkin setelah kita marah kita berusaha berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Nah, belajar menyerah dalam konsep yang sederhana itu seperti ini. Tuhan sedang berbicara begini buat kita, angkat tangan, jangan bergerak. Artinya kita harus belajar memposisikan, membiarkan Tuhan tetap menjadi Tuhan dalam hidup kita. Ya, Jadi itu kita jangan memposisikan diri kita Tuhan, kita paksakan kehendak kita berjuang padahal itu bukan kehendak Tuhan. Ya. Gitu, mungkin konsep sederhana Ya, menurut betul. saya seperti itu. Tapi tadi Ibu Agnes menyampaikan sebuah pertanyaan, tapi Ibu Agnes sendiri sudah menyampaikan sebuah jawaban. Iya, loh. iya. Jawabannya adalah kalau saya menyerah kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan. Hei, Bu Agnes, itu konsep sederhana daripada kata menyerah. Iya, betul. Jadi rupanya Bu Agnes sudah melakukan ini. Bu Agnes mungkin berpikir kalau berdoa aja apa masih ada usaha ya? Enggak, itu dia. itu sudah. Jadi rupanya Bu Agnes sudah tanpa disadari sudah mengalami apa Iya. artinya menyerah ini. Iya. Jadi ketika dia mengalami sesuatu, dia mengalami hal yang tidak menyenangkan, lalu dia mulai berdoa pada Tuhan dan menyerahkan pada Tuhan. Iya. Itulah konsep Konsep paling sederhana. sederhana daripada menyerah. Sebab ketika itu mulai menyerahkan pada Tuhan, hati kita ini menerima. Iya. Artinya menerima apa yang terjadi dan kemudian menyerahkan kepada Tuhan, Iya. dan di saat itulah Tuhan bergerak dan Tuhan bekerja Iya. sesuai dengan kehendaknya, Iya. bukan sesuai kehendak Iya. Bu Agnes, kehendak kita. Iya. Karena ketika kita memaksakan kehendak kita, itulah yang menjadi masalah. Konfliknya di situ. Konfliknya ada di situ. Iya. Nah, kembali lagi kepada kontradiksi mengenai pertanyaan pertama iya. tadi mengenai Matius 7 ayat 7 ya, dengan menyerah. dengan menyerah. Jadi semestinya tidak kontradiksi. Jadi Alkitab mencatat begini, Matius 7 ayat yang ke-7, mari kita baca yuk. Ya. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terus? Ya, jadi kalau saudara baca kemudian ayat yang ke-9, coba dilihat ayat yang ke-9. Coba dibaca. Baca semua ya. Ya, 7, 8, 9 deh. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ini dia. Nah. Jadi konsep dari ayat ini adalah judulnya adalah hal pengabulan doa. Nah, konsep dari ayat ini bukan semata-mata permintaanmu dikabulkan, bukan. Ya.
Ingat loh ya, bukan loh ya. Coba dibaca lagi sampai dengan ayat yang ke-11. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke, kita hold dulu. Ya. Ada telepon masuk. Shalom. Oke, selamat sore Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom. Shalom. Bapak dengan Bapak siapa ini di mana? Halo, Ya. selamat sore Pak Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom, Ya. selamat sore. Sore, Pak. Dengan Iya, Bapak saya tidak bertanya, saya cuma kangen sama kalian berdua aja. Iya. Saya Samuel Syahaya. Bapak dengan Bapak siapa ini? Saya Samuel Syahaya, kangen sama kalian berdua aja, tidak bertanya. Haleluya, my bro. Saudaraku. Kakak tertua. Iya. Kangen, Jo. Mantap, semuanya mantap. Puji Tuhan. Kapan-kapan jadi bintang tamu ya, bro. Siap. Oke, Tuhan memberkati kalian berdua sama keluarga. Salam sehat. Salam sehat, Pak Semi. Haleluya. Pak Semi ini, saudara Pak Semi ini Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan hamba di Tuhan Jakarta, yang luar biasa. melayani di Jakarta. Dan beliau ini adalah sahabat saya yang sangat luar biasa. Sahabat saya juga. Sahabat juga Mm-mm. dengan ini, karena kita juga kebetulan kita satu alma mater, Satu perguruan. satu perguruan. Jadi Perguruan silat. salam sehat Pak Semi. Iya. Salam juga untuk istri, untuk anak, luar biasa. God bless you. Jadi Kembali lagi ke kita ayat kembali tadi, lagi Pak. jadi ke ayat yang ke-11. Yang- Jadi Ah. kuncinya di sini dengan Ibu Erlin tadi ya, kuncinya di sini hal pengabulan doa ini bukan karena kita meminta terus meminta lalu kita dikabulkan apa yang kita minta. Iya. Sebab di sini ayat yang ke-11 saya bacakan ya sekali Iya. lagi. Jadi kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Bapa di sorga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta. Berarti ada permintaan yang juga tidak dikabulkan Iya. apabila Tidak baik. Iya. Tidak Ini dia. baik. Jadi kalau tidak baik juga tidak akan dikabulkan. Iya. Jadi semestinya hal ini justru memperjelas tema kita malam hari ini, belajar menyerah, itu justru memperjelas daripada ayat-ayat ini bahwa ada hal-hal yang memang kita harus Ya. menyerah kepada kehendak Tuhan. Ya. Karena itu tidak baik untuk kita. Iya. Kita pikir itu baik. Seorang anak kecil dia bermain pisau, dia pikir itu baik. Iya. Karena dia bisa motong A, B, C, dan D. Ya. Tetapi papanya pasti akan tahu itu nggak baik karena dia bisa kepotong Iya. tangannya. Dia belum tahu fungsinya itu. Itu dia. Jadi Tidak kontradiktif. tidak ya. kontradiktif, Iya, justru tapi ini ayat itu memperjelas. saling memperjelas. Saling memperjelas. Ya. Jadi itu Bu Erlin. Jadi apabila hari ini ada sesuatu yang Ibu Erlin doakan selama bertahun-tahun dan itu belum terjawab, mungkin saya tidak berkata untuk berhenti berdoa. Saya juga tidak berkata harus terus berdoa, tetapi mulailah bertanya, apakah permohonanmu, permintaanmu, apa yang menjadi kerinduan hatimu itu sesuai dengan kehendak Ya, Tuhan. konsep sederhana tadi seperti yang Ibu Bu Agnes Agnes, bilang ya. tadi, belajar menyerah itu lewat banyak hubungan doa dengan Tuhan. Ya. Nah, waktu kita banyak hubungan doa dengan Tuhan, di situ kita jadi belajar tahu mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan gak suka. Itu dia. Nah. Karena memang konflik kita dengan Tuhan itu seringkali konflik kepentingan. Ya. Artinya konflik kepentingan begini, apa yang dianggap Tuhan penting seringkali kita anggap Iya. nggak penting. Itu bahaya sekali. Yang penting banget, yang penting supaya yang saya suka itu jadi gitu. Itu dia. Jadi itu konflik kepentingan. Jadi harusnya kita menyelaraskan kepentingan kita dengan kepentingan Tuhan, bukan Tuhan yang menyesuaikan dengan kepentingan kita. Disitulah Ibu Erlin bahwa disitulah konsep menyerahnya kita ada di situ. Kita menyerah dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau memang itu bukan kehendak Tuhan, jangan sungkan, jangan takut, jangan malu, jangan gengsi, itu berhenti berdoa. Iya. Gitu kan? Kalau memang itu bukan Apalagi kehendak Tuhan. panjang-panjangin doa puasanya ya, kasian sekali. Nah, itu dia. Sampai Tuhan udah jelas-jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan yang sempurna. Iya. Kita pakai doa puasa lagi, aduh. Kita pikir doa puasa bisa merubah hati Tuhan. No. Ya. Justru doa puasa itu menyelaraskan kehendak Kehendak kita kita dengan dengan kehendak kehendak Tuhan. Tuhan. Jadi itulah
yang menjadi sebuah topik kita. Mari semua saudara yang mengikuti streaming kita malam hari ini, mari kita sama-sama untuk belajar menyerah untuk Mungkin di saat-saat terakhir ini sebelum kita selesai, ya. Pastor Bayu berdoa untuk netizen, untuk jemaat yang lagi menonton acara kita, mereka yang sedang cari jodoh, sedang cari kehendak Tuhan soal masa depan mereka. Mungkin ini saatnya Pak Pendeta berdoa untuk mereka. Iya betul. Nanti Bu Sandy juga susul berdoa ya. Jadi saudara, yang terpenting dari sini adalah kita mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana cara sederhana mengerti kehendak Tuhan? Simple. Segala sesuatu yang menguntungkan kerajaan Allah itu kehendak Tuhan. Yes. Nah ini diulangi lagi tadi kata-katanya Pak Bayu. Segala hal yang menguntungkan kerajaan Allah itulah kehendak Tuhan. Ini bikin status ya. Yang lagi nonton sekarang bikin status. Ulangi lagi Pak. Segala sesuatu yang menguntungkan kerajaan Allah itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara sedang berdoa, ya, kalau saudara sedang berdoa, tetapi rupanya itu hanya untuk menguntungkan diri saudara sendiri, bahkan kita seringkali berusaha mengelabui Tuhan. Menutupi dengan kerohanian. Berapa banyak saya bertemu dalam kita berjemaat, ada banyak jemaat yang berdoa minta sebuah mobil. Nanti kalau sudah ada mobil saya mau jemput jemaat, kan gitu. Giliran benar dikasih mobil, benar jemput jemaat, tapi cuma 2 kali, saudara. Setelah itu masa promosi sudah selesai. Jadi seringkali kita mengelabui Tuhan, sementara kita semestinya sedang mencari keuntungan buat diri kita sendiri. Mari kita belajar tulus bahwa kita mau menguntungkan kerajaan Allah. Kalau saudara mengerti ini, maka ada banyak hal doa saudara ternyata adalah doa yang untuk menyenangkan diri sendiri. Makanya Alkitab mencatat, engkau tidak menerima karena engkau berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita Yakobus berkata, ini dia. Jadi itulah kenapa kita harus menyerah kepada kehendak Tuhan. Hari ini sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, saya dan sahabat saya Ibu Shirley kita akan sama-sama berdoa, dan untuk setiap saudara yang ada bersama dengan kami kita akan berdoa. Nanti mungkin Bu Shirley dulu berdoa, nanti saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti acara pada malam hari ini. Aku percaya hari-hari ini Tuhan, ketika mereka menyadari bahwa mereka sedang berjuang untuk hal-hal yang memuaskan kedagingan, inilah saatnya Tuhan mereka menyadari bahwa firman Tuhan ini datang dalam kehidupan mereka semua. Tuhan, kami belajar pada sore hari ini bahwa segala sesuatu yang kami minta, yang tujuannya hanya memuaskan keinginan kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau minta ampun dan kami mau batalkan semua itu. Dan Tuhan, kami mulai belajar lagi duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk dengan sederhana kami berpikir, apakah pokok doa yang selama ini kami naikkan di hadapan Tuhan berguna untuk memperluas kerajaan-Mu, menguntungkan kerajaan-Mu Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa juga malam hari ini bagi jemaat, bagi semua yang sedang mengikuti live streaming ini, yang sedang dalam pergumulan untuk jodoh. Bapa, buka hati, buka pemahaman yang benar. Untuk kami sungguh-sungguh Tuhan tidak memiliki konsep harus cepat-cepat menikah, tetapi Tuhan kami mau berkata, biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Tidak masalah Tuhan buat kami untuk telat menikah, tetapi kami tidak mau salah untuk menikah. Bapak, kalau saat ini juga ada yang sudah terlanjur Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, ajarkan kami untuk memiliki kerendahan hati, belajar untuk diproses Tuhan, belajar untuk menyerah kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Kami bukan ada dalam satu posisi untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain, tapi kami mau berkata, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang ada dalam persimpangan jalan. Mereka yang harus memutuskan sesuatu yang krusial, memutuskan sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka, yang sangkut pautnya akan ada hubungannya dengan masa depan mereka. Tuhan, mau berdoa biar malam hari ini
Engkau taruh di hati mereka sebuah hati yang lemah lembut. Amin. Sehingga ketika mereka tahu bahwa keputusan mereka haruslah keputusan yang menguntungkan kerajaan Allah, keputusan yang berpihak kepada Tuhan, Yes. bukan keputusan yang menyenangkan kedagingan dan hati mereka sendiri. Haleluya. Dan aku berdoa biarlah kemampuan dan pengurapan yang daripadamu memampukan setiap anak-anakmu untuk mengambil keputusan yang berpihak kepada Tuhan. Amin. Sekalipun mereka mengalami sesuatu yang tidak mengenakan buat mereka, tapi hambamu berdoa biarlah keputusan itu yang mereka harus ambil, yaitu berpihak pada Engkau, disertai dengan pengurapan-Mu, dan itu yang akan memampukan setiap anak-anakmu untuk mengambil keputusan yang benar. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan, untuk setiap keputusan-keputusan yang anak-anakmu ambil yang berpihak kepadamu. Sebab ketika mereka tidak berpihak kepadamu, maka mereka akan menempatkan diri mereka menjadi seterumu. Dan ketika seseorang ada dalam posisi menjadi lawannya Tuhan, Yesus. maka hidup mereka akan susah. Benar. Hari ini biarlah mereka menyerah dengan kehendak. Amin. Biarlah mereka menyerah dengan konsep-Mu, biarlah mereka menyerah dengan kehendak-Mu, dengan firman-Mu. Ya. Maka provision, penyediaan, protection, perlindungan, and Haleluya. promotion, promosi akan mendatangi kehidupan mereka. Amin. Mungkin ketika mereka mengambil keputusan saat ini tidak menyenangkan hati mereka, tetapi keesokan harinya dan masa depan mereka justru akan menjadi luar biasa karena mereka Amin. mengambil keputusan yang benar saat malam Haleluya. hari ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah malam hari ini menjadi malam titik balik buat anak-anak-Mu, Amin. karena mereka berpihak kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, bincang-bincang malam kami hari ini, dan kami berdoa biarlah bincang-bincang malam hari ini terus berlangsung dengan penyediaan yang daripada Engkau, Amin. dengan perlengkapan dan kelengkapan yang Kau perlengkapi buat setiap kami. Amin. Lebih lagi, dan menjadi berkat lebih banyak lagi orang, dan memberikan jalan keluar bagi banyak orang, dan menjadi jawaban bagi setiap orang yang mengikuti setiap acara ini. Dan biar semakin Kau tambah-tambahkan setiap orang yang mengikuti daripada acara ini, sehingga kehidupan mereka semakin mengenal akan pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati setiap saudara-saudara kami yang terlibat, berkati saudara-saudara kami yang juga terlibat dalam acara ini, Saudara Mike, Pak Arse, Mas Andre, Kitty, bahkan Sierra, Shirley, dan semuanya yang terlibat. Kiranya berkat-Mu, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, hikmat-Mu Amin, terus berlimpah amin. atas setiap kami, dan di atasnya nama-Mu saja dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan, bagi kami upah kami melayani adalah melayani Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan, biar segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kiranya Tuhan memberkati setiap saudara, melindungi, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan kasih karunia serta menghadapkan wajahnya kepadamu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah menerima berkat, mari katakan sama-sama, Amin. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan minggu depan kita akan berbicara mengenai bulan-bulan dalam kehidupan manusia. Iya, bulan-bulan. Jadi bulan-bulan dalam kehidupan manusia. Bukan bulan-bulanan ya? Bukan. Bulan-bulan. Bisa. Kalau kita tidak bisa mengenali bulan-bulan dalam kehidupan manusia, kita bisa menjadi bulan-bulan. Jadi kita akan berbicara mengenai ada hal-hal dalam setiap bulan sehingga menimbulkan ada horoskop, Oh, ada yang Valentine. anak-anak muda suka lihat itu ya. Nah, ini dia. Iya, kayak seru ya. Jadi- Ikuti kami minggu depan, jam yang sama, hari yang sama. Hari yang sama. Dalam talk show Kita. kita. Dan Yesus memberkati saudara. Shalom. Shalom.